Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar faktor integrasi. Kemarin kita 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita sudah belajar persamaan diferensial eksak ya. Sekarang non eksaknya. Jadi ketika ada soal persamaan diferensial non eksak akan kita rubah ke eksak. Nah, ini memakai caranya faktor integrasi namanya ya. Di sini Bapak sudah tayangkan di mana jika PD MXY DXN XYD sama dengan 0 itu tidak eksak, mungkin dapat cari suatu fungsinya. Bisa mencari X dari X, bisa mencari dari ya, faktor integrasi kita juga sudah belajar ya di waktu mencari solusi dengan integral. Nah, di sini, mohon maaf. Di sini kita akan belajar dari yang non eksak menjadi eksak. Nah, jika PDM tadi sudah disampaikan bahwa sedemikian hingga perkalian Q XY MXY NX XY DY 0 menjadi PD eksak. Dalam hal ini Q XY disebut faktor integrasi. Kita akan mencari Q XY-nya sebagai faktor integrasi yang nantinya akan bisa menjadi PD eksak seperti itu. Nah, contoh nih. Perhatikan di sini. PD XY 2Y kuadrat dx x kuadrat min 3XY dy sama dengan 0 tidak eksak. Nah, ini tidak eksak ya. Kenapa tidak eksak? Kita cek nih. Kalau ini kita turunkan dx berarti terhadap y ya. Ini berarti turunnya adalah x. Ini x ya. Ini min turunkan jadi 4y. X min 4y. Yang ini berarti terhadap y. Ini 2x. Yang ini masih ingat ya cara penurunannya kembali di eksak. Ini terhadap x juga berarti min 3y ya. Min 3y. Oke, ini tidak sama ya. Nah, ini berarti bukan eksak. Ini bukan eksak. Nah, kita lihat di sini langsung contoh ini. Ada faktor integrasinya itu adalah 1 per x y kuadrat. Nah, adalah faktor sekarang jadi kalikan. Nah, kita kalikan nih. Ini faktor integrasi ini nih. Kita kalikan terhadap PD ini. Nah, kita kalikan. Kalau kita kalikan ini dapat nih. Berarti ini kalau kita kalikan dapat ini, hasilnya ini ya. Nanti bisa dicoret-coret di sendiri. Bahwa hasil perkalian dari PD ini, PD yang ini, dikalikan dengan faktor integrasi, yaitu 1 per xy kuadrat. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Nah, kita cek nih, ini sudah PD eksak belum? Kalau kita, ini kita normalkan dulu ya. Ini menjadi apa nih? Y pangkat min 1 nih. Y pangkat min 1. Oke, bukan ini. Y pangkat min 1 nih. Min 2x pangkat min 1. Yang ini kalau kita turunkan nih. Terhadap Y berarti ini jadi min Y. Min Y pangkat min 2. Ini hilang ya. Ini hilang karena terhadap Y. Oke, sekarang ini. Kalau cek yang ini nih, berarti ini jadi X Y pangkat min 2 min 3Y pangkat berapa tuh? Min 1 ya. Nah, ini jadi Y kuadrat ditaikkan ke atas, Y ditaikkan ke atas. Jadi pangkatnya negatif ya. Ini kalau kita turunkan terhadap X berarti ya. Nah, berarti ini sisanya adalah Y pangkat min 2. Y pangkat min 2. Nah, ini kan habis nih. Min 2. Pak, ini beda nih. Ini ada negatif Y. Nah, kita lihat di sini. Ini kan negatifnya. Negatif kali Y berarti negatif. Nah, ini sudah eksak nih.
Ini sudah eksak. Oke. Jadi ini contoh soalnya bentuknya sudah dicari faktor X berapa. Nah, kita akan mencari sekarang cara mencari faktor integrasi seperti apa sih? Oke, nih. Cara mencari faktor integrasi. PD MXY dx NXY dy sama dengan 0. Nah, rumusnya ini. Rumusnya ini nih. Jika du-m per du-y dikurangi du-n per du-x per n itu sama dengan fx. Nih, jadi cari du-m, du-n, du-y per du-x ya. Fungsi dari x saja. Nah, maka ini akan mencari dari x saja, nanti kita juga akan mencari dari y saja. Jadi kita akan mencari faktor integrasinya yang dalam posisi Qx ya. Rumusnya itu E. Ini E sudah tahu ya, epsilon integral fx dx adalah faktor integrasinya. Contoh, langsung ke contoh. Selesaikan PD x kuadrat plus y kuadrat plus x dx plus xy dy sama dengan 0. Nah ini kalau kita cek ini pasti tidak eksak. Dx, ingat, dx diturunkan terhadap y. Berarti ini pasti 0, ini 2y ya. 2y ini x dx. Oke, ini berapa nih? Turunannya terhadap x berarti y. Nah ini ya, tidak sama ya. Kalau x kan harus sama ya. Nah, berarti ini bukan faktor integrasi. Bukan PD eksak maksudnya. Oke. Tadi udah dapat ya kita du-m per du-y 2y tadi kita juga buktikan du-n per du-x sama dengan y. Nah, sekarang masukkan ke rumus untuk mencari faktor integrasi. Nah, A du-m mana du-y ya, du-m per du-y dikurangi du-n per du-x per n. Nah, 2y min y, xy ya. N-nya kan xy tadi. 1 per x. Nah, fx fungsi x saja, maka faktor integrasinya. Nah, masukkan ke tadi faktor integrasi rumusnya. Ini ke sini nih ya. Ya, jadi diintegralkan. 1 per x integralkan ln ya. E ln x sama dengan x. Ini dari mana Pak? Kita udah pelajari ya kemarin. Bahwa ln itu kan dari log. E ln x sama dengan E ln x sama dengan x. Ini kayak di log ya. Kayak kalau di log kan E log ln x. E log ln sama dengan x. Begitu ya. Ini hasilnya adalah x. Oke. Ini sudah dapat nih faktor integrasinya. Kita substitusikan. Sudah dapat. Jadi PD eksaknya itu kalikan. Jadi X ini dikalikan ke semua PD. Nah, tadi ke X ke Y. Tadi kan X kuadrat. Ini dikalikan X kali X kuadrat. X pangkat 3 X Y kuadrat plus X kuadrat DX X kuadrat Y. Nah ini kan kalau kita lihat soal. Ini kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikali X semua nih. Yang ini kali X semua. Dapatlah ini. Dapatlah. Ini ya. Nah dapat ini ya. Ini dapat ini. Oke, selanjutnya setelah dapat ini kita integralkan. Integralkan terhadap x dx ya. Berarti ini x kuadrat, x pangkat 3 dikuadrat 1 per 4 x pangkat 4 plus xy kuadrat integral ini. Ini terhadap x. Jadi yang y tidak rubah, diintegralkan terhadap yang x-nya saja. Berarti y tidak rubah ya. Fy. Setelah itu seperti eksak kita turunkan terhadap y. Nah, sudah dapat nih du-y per du-x turunkan terhadap y. Jadi turun dari sini. Nih, kalau ini kita turunkan kan 0 nih. Ini turunkan 0. Ini juga kalau ini turunkan berarti berapa nih? 2 ya. Pasti tinggal x kuadrat y. Nah, karena 2 ini turun jadi setengah kali 2. Oke. Ini habis, ini f aksen y. Berarti x kuadrat y plus f aksen y. Diturunkan terhadap y. Nah, dapatlah ini kan. Ini dapat. Oh, kok naik ke atas ya. Oke, set. Nah, ini kan nah sini ya. Ini tadi turunannya ini dapatlah ini. Oke. Sudah dapat ini. Nah, kita seperti yang kemarin,
bahwa X kuadrat Y sama dengan F aksen Y sama dengan X kuadrat plus Y. Nah, ini F aksen Y sama dengan 0. Di sini kan berarti ini plus 0 ya. Ini harusnya adanya plus. Ini ada plus 0 nih. Plus 0 ya. Di sini berarti F aksen Y 0, berarti Fy sama dengan C. Maka rumusnya mu XY sama dengan seperempat X pangkat 4 plus setengah X kuadrat Y kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 plus C. Ini solusinya. Penyelesaian umum yang tadinya non eksak menjadi eksak, setelah itu diselesaikan. Jadi sudah dapat, ini kan bentuknya nih. Di sini sudah dapat eksaknya nih, PD eksaknya. Nah, udah PD eksak, kerjakan dengan cara eksak yang kemarin sudah Bapak ajarkan. Oke, ini yang Y, tuh, yang Y juga sama, rumusnya sama, tapi Y di sini epsilon negatif integral. Integralnya dikasih negatif ya, di depan integral kasih negatif, GY. Oke. Ini sama, selesaikan PD, oh ini ada epsilon Y. Kalau epsilon Y turunkan nanti akan, selanjutnya akan tetap ya. Contoh nih. Ini, nah ini turunannya. Jadi perhatikan nih. Ini turunkannya 8XY. 8XY nih. Ini turunkan jadi terhadap terhadap ini ya. Terhadap Y, turunkan terhadap Y berarti ini 8XY pangkat 3. Ini berarti 6XY pangkat 2. Ini 1. Oke. 6X pangkat 2 ada, ini ada nih yang tadi ya. Ini, ini. Pak, kok di sini ada 2XY pangkat 4, pangkat Y? Nah, perhatikan. Kalau epsilon pangkat Y atau pangkat X ketika diturunkan, ini turunkan sepaket ya, karena E-nya kita diturunkan berarti ini tetap. Jadi ini ditetapkan, ditambahkan lagi. Ini karena ada E-nya di sini. Jadi E-nya yang ini tetap turun ke sini. Ke sini nih ya. Nah, ke sini ya, kan ini berbeda. Nah, jadi kalau ada E, tetap, ini kan E-nya epsilon pangkatnya tidak berubah ya, E-nya pangkatnya. Nah, di sini yang tadi tinggal dipindahkan ditambahkan seperti itu ya. Nah, ini juga turunan dari X kuadrat Y pangkat 4, Y pangkat Y, ya, juga diturunkan 2X dan seterusnya ya. Min 2XY pangkat 2 kuadrat. Ini terhadap X. Jadi pertanyaan adalah, ini kenapa di sini 2XY pangkat 4 ditulis lagi, sedangkan di sini tidak. Sini kan ada X kuadrat Y pangkat 4, pangkat Y. Karena ini kan diturunkan terhadap Y ya. Diturunkan terhadap X, sorry. Ini diturunkan terhadap Y. Berarti kan Y-nya ikut ini nih. Ini kan diturunkan terhadap X. Sedangkan E-nya pangkat Y. Jadi Y-nya itu tetap. Y-nya tetap. Jadi tidak ada tambahan lagi karena E pangkat Y. Jadi ini tidak terdampak bahasanya. Turunannya tidak diturunkan E-nya. Oke, jadi turunkan sama ya. 2XY pangkat 4, E pangkat Y min 2XY kuadrat min 3. Oke, masukkan. Nah, gini ya. Pokoknya yang ini kesinikan. Ini dikurang ini, hasil ini. 8XY pangkat 8XY pangkat 3 EY. Nah ini 2XY pangkat 4 EY. Nah 2X ternyata sama ya. 2 sama ya ini. Berarti kan min, jadi habis ya. 2XY pangkat 4 habis nih. Ini habis. Sisanya adalah 6XY kuadrat. Ditambah, ini kan min ketemu min. Plus, jadi 8XY kuadrat plus 4. 1 dikurangi min 3. Itu ya. Jadi di sini dapatlah ini. Oke, ini yang bawahnya udah sama M. Terus lagi. Nah, keluarkan 4-nya dikeluarkan. Ini Y-nya dikeluarkan. Jadi habis nih. Ini habis. Misalnya 4 per Y. Ini FY. Nah, fungsi dari Y saja. Maka faktor kalau tadi kan di awal X kita mencari Y. Kalian bebas mau mencari lewat X atau Y. Tergantung soal. Lebih enak kemana gitu ya. Karena di sini ada epsilon pangkat Y, berarti pakainya Y. Kalau ada epsilon pangkat X, berarti kita pakainya X. Oke, integral set alone. Y pangkat 4, kan tadi seperti ya, harusnya Y pangkat 4 karena ini negatif, jadi dibalik 1 per Y pangkat 4. Sehingga PD eksaknya itu adalah, nah dikalikan. Dikalikan 1 per Y, jadi tadi soal ini dikalikan dengan 1 per 4 ya. Dikalikan dengan 1 per
sorry, dikalikan 1/y². Nah, sehingga jadilah ini. Oke, jadi ini 2x e² dan seterusnya, mu xy integral dan seterusnya ya. Disederhanakan ini integralkan ini kalau e pangkat y kan ini kita integralkan terhadap x itu tetap ya, 2x². Jadi kita ngerubah yang x-nya saja diintegralkan terhadap x, lanjut diturunkan terhadap y, ini diturunkan x² y f ini ya, ini turunan ya. Ini kita tidak menurunkan, jadi yang diturunkan adalah tetap y, jadi x² tetap, epsilon y diturunkan juga tetap ya, x² y², oke 3x y². Ini hasil turunannya ya. Jadi kalau turunan sudah bisa ya, turunan sederhana, diferensial sederhana. Ini ke sini turunannya, oke, turunan dari sini diturunkan dapatlah ini ya. Maka solusinya adalah x² y min x² per y² min 3x per y. Oke, seperti ini. Ini solusi untuk xy. Nah, belum disebut solusinya ya. Oke, itu fx-nya c sama dengan oke. Ini selanjutnya kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ini tentang homogen. Homogen yang menjadi faktor integrasi. Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Nanti pelatihannya Bapak kirim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.